Ya, perkenalkan nama saya Harrison Ade Putra Umbu, sebagai anak kakak. Saya akan mempresentasikan eh, akuntansi biaya proyek. Gambaran umum. Gambaran umum. Sistem akuntansi proyek merupakan bagian dari sistem akuntansi perusahaan. Ya, akuntansi proyek itu merupakan bagian dari sistem akuntansi perusahaan dan juga CP. Laporan yang ditangani oleh kontraktor bersama laporan kegiatan kantor yang tidak berkaitan dengan proyek akan digabungkan menjadi satu laporan keuangan perusahaan. Ya, laporan keuangan itu semua ditangani oleh kontraktor. Laporan ini di kantor tidak berkaitan dengan proyek akan digabungkan menjadi satu keuangan perusahaan. Ya, ini adalah proses akuntansi proyek dan proses akuntansi perusahaan. Ini mempunyai yang dinamakan harus bertangga. Contohnya ini ada gambar proyek 1, proyek 2, proyek 3. Ya, tidak langsung untuk melaporkan ke perusahaan, harus melalui tahap-tahap sebagai berikut. Ini adalah proses akuntansi untuk laporan keuangan proyek. Ya, itu misalnya laporan keuangan proyek 1 itu harus melalui tahap laporan keuangan proyek 2, laporan keuangan 3. Ya, baru kita ke kantor atau kegiatan kantor untuk laporan keuangan perusahaan atau proses akuntansi dulu dibikin keuangan tadi baru langsung ke laporan perusahaan. Jadi itu adalah gambaran tentang proses langkah-langkah laporan keuangan. Saya akan lanjut. Ya, ini adalah setiap biaya aktual proyek harus ditelusuri untuk dibandingkan dengan biaya rencana. Ya, setiap pekerjaan proyek itu harus dibandingkan. Misalnya rumah 6 kali 6 itu bisa dibandingkan berapa biaya habisnya, misalnya 50 juta. Ya, harus dibandingkan dengan besar luasnya rumah atau bangunan. Ya. Kedua adalah pengawasan dan pengendalian biaya proyek dilakukan hingga level proyek. Ya, pengawasan dan pengendalian itu biaya proyek dilakukan hingga level proyek. Ya, level itu dari tahap misalnya kerja fondasi sampai ke loop atau sampai ke atap atau dan juga selesai. Ya, yang ketiga kebutuhan pendetail biaya
dalam setiap item. Biaya dan item pekerjaan dapat dilakukan dengan pembukuan proyek. Ya, pembukuan harus mempunyai pembukuan biaya. Harus detail yang pengeluaran atau pembelian barang contohnya. 4. Biaya aktual proyek juga tercatat dalam buku besar. Ya, buku besar itu harus mempunyai yaitu buku, misalnya buku dalam jurnal umum. 5. General ledger. Ya. Atau jurnal umum mempersiapkan laporan keuangan perusahaan di mana merupakan dokumen semua transaksi perusahaan. Ya, ini adalah menyangkut dengan transaksi perusahaan berkaitan dengan misalnya dengan proyek pekerjaan perusahaan. Ya, ini adalah skema hubungan sistem akuntansi. Ya, skema hubungan tentang akuntansi. Ya, di sini kita lihat dari awal perencanaan. Perencanaan biaya rencana. BCWS. BCWS itu anggaran suatu proyek atau paket pekerjaan yang disusun berkaitan dengan jadwal pelaksana. Ya, ini adalah jadwal dan juga WBS, mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana. Ya, di bawahnya pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek meliputi 2. Di sini adalah transaksi selama pelaksanaan proyek, pencatatan produktivitas proyek. Ya. Transaksi selama pelaksanaan proyek itu jurnal proyek dan pencatatan produktivitas proyek, laporan kemajuan, laporan sumber daya. Itu juga termasuk jurnal proyek. Ya, jurnal proyek, pembukaan proyek, laporan keuangan. Pembukuan umum. Ya, di sini ada pembukuan umum, jurnal di luar proyek, transaksi di luar proyek. Dan pembukuan umum itu meliputi balance sheet, income, payment perusahaan, distribusi, overhead kantor untuk setiap proyek. Ya, pembukuan proyek juga meliputi ACWP setiap pekerjaan. Ada 2 BCEP setiap pekerjaan, itu meliputi perhitungan kinerja proyek dengan konsep payment overhead. Dan juga di bawahnya laporan kinerja, langkah perbaikan, ada 2 di situ, langkah perbaikan, revisi dan pemeliharaan data. Ya. Gambar 2 merupakan gambaran dari sistem akuntansi dan kita kaitannya dengan evaluasi sistem FPMF. Itu adalah senyawa. Evaluasi manajemen sistem EPS atau senyawa dimulai dari fase perencanaan proyek hingga pengendalian dari pelaksanaan proyek. Ya, pengendalian dan pelaksanaan. Semuanya itu ada dalam pengendalian senyawa atau gambaran dalam pelaksanaan proyek itu.
Sini 3, sistem akuntansi berfungsi untuk memproses semua transaksi di dalam maupun di luar proyek. Apapun yang berkaitan dengan proyek itu maupun di dalam proyek, di luar proyek, itu sistem itu diatur oleh atau diproses oleh akuntansi. Itu mencakup misalnya biaya proyek itu, pembelian barang di luar, misalnya kita beli ke toko tapi tidak di toko tempat kita beli, yang kita kerjasama kita pindah ke toko lain, itu juga termasuk di akuntansi yang memproses. 4, sistem akuntansi merupakan bagian dari pengendalian proyek ya. Sistem akuntansi itu merupakan bagian pengendalian dari proyek ya. Akuntansi juga di pengendalian proyek. Kalau misalnya proyek tidak kerja, maka akuntansi juga tidak berjalan karena tidak ada gambaran tentang pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga akuntansi juga tidak bisa untuk menggambarkan atau memproses proyek itu karena tidak ada pekerjaan ya. 6, sistem akuntansi digunakan terutama untuk pendapatan data ya, ACWF dan BCF yang digunakan untuk perhitungan kinerja dengan konsep RPLUE ya. BCF yang digunakan untuk perhitungan kinerja dengan konsep RPLUE ya. Sistem akuntansi juga digunakan terutama untuk mendapatkan data ya. Semua yang berkaitan dengan proyek itu pasti akan mendapatkan data. Pengeluaran dalam bentuk apapun tentang proyek itu atau masih dalam lingkungan proyek pasti akan diproses atau didata oleh akuntansi. Ya, terima kasih. Terima kasih.